Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berpindah mazhab? Kita ini memang harus bermadhab. Yang pertama, bermadhab itu satu keharusan. Yang pertama ya, isyaratnya di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kita mengakui diri kita, termasuk saya juga, kita kapasitasnya bukan orang berilmu yang bisa mengambil hukum secara langsung di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu ini orang-orang yang punya keahlian yang luar biasa. Makanya ada disebut dengan mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan punya syurut, punya syarat. Orang yang sudah diberikan izin mengistinbat hukum langsung dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, dari sunnah Nabi, itu dia harus menguasai beberapa cabang ilmu dan juga punya karakter seorang yang soleh, yang baik, yang ahli ibadah. Itu disebutkan puluhan cabang ilmu. Dia harus tahu tentang mana yang khusus, mana yang umum dalam Al-Quran. Untuk satu hal ini kita gak mampu. Mana sih lafadz yang khos, mana yang am, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Kemudian asbabun nuzulnya apa? Repot. Itu baru satu cabang. Harus kuasai bahasa Arab dengan seluruh cabang-cabangnya. Dari nahunya, sorofnya, balaghahnya dan seterusnya. Dia tahu nih aqwal sahabat, pendapat-pendapat sahabat. Dia tahu hadis-hadis Nabi. Jadi luar biasa. Makanya 4 imam ini memang layak karena syarat-syarat terpenuhi. Tuh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau di kalangan mazhab Ja'fariyah, Syiah Ja'fariyah, itu tidak pakai ijtihad. Kalau ahli sunnah itu hasil ijtihad. Satu kasus hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis, diizinkan kepada mereka berijtihad, berusaha mencari hukum yang dikomparasikan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Disebut dengan kias. Tapi kalau mazhab Ja'fari gak ada kias, gak ada khilafiyah. Kenapa? Karena keyakinan ma'asum. Imam Ja'far itu ma'asum. Apa yang disampaikan itu seperti wahyu. Sehingga tidak ada khilafiyah. Terlepas dari benarnya atau tidak benarnya, itu pembahasan yang berbeda. Baik, sini saya ingin tekankan, kita ini harus bermadhab. Karena kita gak bisa ambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Gak mampu. Muncullah para ulama-ulama yang saya sebutkan tadi 4. Sebenarnya banyak, cuma yang eksis sampai saat ini 4 ini. Mazhab banyak, bukan hanya 4, puluhan. Namun yang eksis sampai saat 4 ini. Itu juga masuk ke dalam naungan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita bicara yang lain masih ada Ibadiyah, masih ada Zaidiyah, masih ada Ja'fariyah, masih banyak. Kenapa dia wajib? Karena kita gak mampu mengambil hukum secara langsung. Kita tanya kepada imam madhab. Imam madhab sudah membuat rumusan-rumusan hukum, pengambilan hukum. Kemudian yang kita ikut bukan hanya satu orang. Nah ini harus, kalian ikut Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan kita hanya ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang sudah memberikan ruang bahwa mazhab saya ini nanti diteruskan oleh murid-murid untuk disempurnakan. Makanya setiap generasi selalu muncul ulama-ulama mazhab Syafi'i, mereka menyempurnakan lagi, menyeleksi lagi pendapat yang kuat, dan seterusnya sampai pada puncaknya di masa abad ke-9 Hijriah. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Di sini saya rasa sudah cukup untuk kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kenapa ulama ini muncul dan menyempurnakan? Karena tadi masih menyeleksi lagi, menyempurnakan. Mana yang kurang disempurnakan, mana yang kuat diambil, mana yang lemah ditolak. Makanya tidak pantas kalau kita
belajar mazhab Syafi'i, kemudian kita menggunakan kitab Al-Um. Sedangkan kitab Al-Um itu kan karyanya Imam Syafi'i. Cara bermazhab bukan seperti itu, karena muncul nanti golongan seakan-akan membenturkan. Lihat nih, Imam Syafi'i mengatakan begini, kalian ikutnya beda. Padahal kita ngikut yang penyempurnaan. Kita ikutnya Imam Nawawi, kita ikutnya Imam Mawardi, kita ikutnya Imam Romli, kita ikutnya Ibnu Hajar Haytami, Imam Itsnawi, banyak. Imam Qaffal, banyak para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Makanya bacalah kitab mereka tuh, yang generasi mutakhirin itu baru belajar mazhab yang betul. Kalau kau baca Al-Um ya tentunya akan banyak perbedaan, karena di situ ada pendapat-pendapat yang ditolak, ada yang diterima. Di situ juga ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lamanya Imam Syafi'i, ada pendapat barunya Imam Syafi'i. Di situ gak ada keterangan. Itu kitab masih mentah, gak ada keterangan ini pendapat lamanya Imam Syafi'i, ini pendapat barunya Imam Syafi'i. Sehingga nanti campur aduk. Akhirnya buat mazhab sendiri tuh. Dia akhirnya beristihad sendiri. Ini Imam Syafi'i mengatakan begini. Itu yang perlu dipahami. Baik, sekarang apakah boleh berpindah mazhab? Walaupun tidak tahu ini landasan hukumnya, kalau memang ada guru yang menyampaikan, yang tanggung jawab guru. Itu enaknya tuh kalau orang berguru kan. Misalnya ada yang nisbat bertanya hukum kepada saya menjawab begini-begini, yang mengamalkan tidak berdosa walaupun salah. Karena dia bertanya kepada orang yang menurut dia berilmu, yang paham. Yang celaka yang jawab. Makanya dikatakan harus punya kemampuan mumpuni di dalam masalah-masalah agama, baru bisa dia ngajar kepada orang. Karena kalau salah dia yang nanggung. Orang tersebut tidak berdosa, tapi dia yang berdosa. Tapi kalau orang ini sudah tahu ini guru, jawabnya ngaco, jawabnya gak benar, dia wajib untuk tidak mengambil fatwa-fatwa guru tersebut. Nah, ada istilah namanya talfiq. Ya, tidak salah namanya talfiq. Lafaqa yulafiqu talfiq. Talfiq itu artinya mencampur adukan pendapat-pendapat mazhab. Jadi dia campur-campur nih mazhab. Ini Hambali dia ambil ini Maliki dia ambil. Apalagi sesuai selera lagi. Ya, ini lebih enak ini nih ambil. Itu yang dilarang. Ketika kondisi memaksa untuk berpindah mazhab, karena ada beberapa kondisi memang kita tidak bisa berpegang dengan mazhab tersebut. Dan ini memang keluasan hukum Islam, adanya perbedaan itu bukan sebagai bentuk perpecahan atau ikhtilaf dalam hukum, tapi itu bentuk keluasan hukum bagi umat Islam. Contoh, kita ketika tawaf, kalau kita tetap menggunakan mazhab Syafi'i, tersentuh ibadah haji ini ramai perempuan laki di situ, sentuh batal wudu. Sedangkan tawaf harus dalam keadaan berwudu. Itu dia baru satu putaran batal lagi ya. Wudu lagi. Air wudunya jauh lagi di luar. Jauh. Masjidnya gede. Dia wudu lagi, balik lagi, putar, batal lagi, balik. Akhirnya dari subuh sampai malam gak selesai itu tawaf. Batal terus. Maka tidak sinkron, tidak relevan digunakan mazhab Syafi'i ketika kondisi itu. Betul tidak? Ada pendapat mazhab Maliki yang mengatakan tidak membatalkan wudu bersentuhan antara laki dan perempuan dengan syarat tidak memunculkan syahwat, maka tidak batal, aman. Gitu. Dan banyak sekali tuh hukum-hukum yang dimana dibolehkan kita berpindah mazhab. Tapi jangan jadi kebiasaan di saat kondisi normal. Kita di sini Islam yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu mengislamkan Nusantara. Itu dari dulunya, kata Imam Ibnu Batuta dalam kitab Ar-Rihlah itu sudah ada sejak lama, abad ke-7, bahkan ada yang berpendapat abad ke-6, ke-5 Hijriah Islam sudah masuk ke sini, ke Nusantara. Dan ulama-ulama yang membawa Islam ke Nusantara ini bermazhab Syafi'i. Sehingga buku-buku pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, para ulama-ulama kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi ikut saja yang sudah ada. Ini yang Syafi'i saja ada khilafiyah di dalamnya. Yang Syafi'i saja tidak selesai itu pendapatnya banyak, beda pendapatnya banyak. Kita mau ngambil yang lain. Yang pertama bukunya susah di Indonesia. Mazhab Hambali coba cari susah.
yang terjemahan adanya Syafi'i kebanyakan. Ada buku standar tuh, orang kalau mau sholat, mau wudu. Kalau di Ternate terkenal namanya Miftahul Ibadah. Ya. Tapi itu kunci ibadah. Nah, kunci ibadah itu mazhab Syafi'i. Jadi sudah mendarah daging tuh. Sehingga ya kita ikut yang ada. Tapi dalam kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita berpindah mazhab, maka dibolehkan. Walaupun tidak tahu dalilnya, rinciannya seperti apa, yang penting sudah ada guru yang menyampaikan. Biar nih guru yang tanggung jawab. Tapi kalau seorang ulama dia harus tahu. Dia harus tahu nih kenapa dalilnya begini, begini seterusnya. Itu. Ada juga contoh kasus. Saya juga kadang-kadang dalam kondisi tertentu berpindah mazhab. Dan kita juga kadang-kadang secara tidak sadar menggunakan mazhab yang lain walaupun kita Syafi'i. Contoh belanja di toko tuh. Kan pakai harga kan? Oh ini harga sekian. Tip. Bayar. Itu di dalam aturan mazhab Syafi'i, jual beli seperti ini tidak sah. Tidak sah. Gak ada ijab qabul. Kalau mazhab Syafi'i itu harus dikatakan, saya beli ini ya, kemudian yang menjual saya terima, baru sah. Kalau mau dikira nikah lagi, saya terima nikah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi praktek yang kita gunakan mazhab yang lain tuh. Harga sudah cukup tanpa ijab kabul. Sudah ada harga, sudah cukup. Gak perlu lagi dilafatkan ijab kabulnya. Mazhab Syafi'i harus ijab kabul. Contoh lainnya juga. Dalam kondisi tertentu, bukan saya mengajarkan pindah-pindah mazhab ya, itu dilarang oleh ulama. Kalau hanya sekedar mencari-cari mana yang mudah, itu dilarang. Tapi kondisi tertentu boleh. Misalnya mau sholat maghrib kan waktunya singkat tuh, buru-buru. Sudah wudu nih, sudah mandi, sudah wudu. Make ini celana dalam, tangan kesentuh, mohon maaf kemaluan. Itu mazhab Syafi'i kalau bagian dalam kena kemaluan kan batal. Wah ini repot, wudu lagi, apalagi sudah pakai itu pakaian segala macam. Sudah maghrib. Mazhab Syafi'i waktu itu tetap harus wudu lagi kalau mau sholat karena batal wudu. Ternyata di mazhab yang lain ada keringanan. Mazhab Hanafi itu disentuh tidak batal kemaluan, wudunya tidak batal. Mazhab Syafi'i bagian dalam saja batal, bagian zahir tidak batal. Mazhab Maliki kalau megangnya nafsu batal, sampai diri itu. Kalau tidak ada dorongan syahwat tidak batal, mazhab Maliki. Mazhab Hambali kebalikannya Syafi'i. Mau bagian dalam, bagian luar kalau sentuh batal. Lihat tuh, kekayaan hukum ya. Sehingga dalam kondisi tertentu boleh kita ambil tuh. Wah, sudah. Ada juga suami istri. Kalau mazhab Syafi'i kan batal wudu, bersentuhan dengan istri. Kadang-kadang di dalam rumah nih sering nih, sudah wudu, sudah rapi-rapi mau ya sentuh lagi. Kadang-kadang saya bilang pakai Maliki aja, tapi tetap gak suka, gak bisa. Kayak rasa karena sudah mendarah daging ya. Jangan, dah Syafi'i lagi dah, wudu lagi. Gitu. Kadang-kadang saya begitu sudah buru-buru, waduh kesentuh lagi mau sholat nih, mau jalan. Sudah saya pakai Maliki, tapi nanti sampai di luar pagar balik lagi, mana wudu lagi ulang dah. Keraguan itu. Nah, itu bagaimana tentang mazhabnya, insyaallah.